Tes tes. Oke teman-teman, sahabat di seluruh Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube saya, Krishna Tauhid. Kali ini saya akan membahas seputar dunia perjangkrian, guys. Oke. Kali ini saya akan membuat inovasi buat kalian ya. Ini belum ada peternak jangkrik manapun yang membuat inovasi seperti saya ini. Bagi kalian yang masih menyiram jangkrik pakai pompa seperti ini, apa pompa manual semprot-semprot, 2025 udah nggak zaman teman-teman. Ini kapasitas cuma 3 liter. Kalian harus ngisi, terus kalian harus, kalau misalnya kalian pakai vitamin atau obat, kalian harus menakar ya, menakarnya dikit-dikit. Karena ini kapasitasnya cuma kecil ya, terus kalian masih pompa gini guys. Kalau masih muda kuat seperti saya nggak apa-apa, kalau udah tua kalian kan sudah bapak-bapak gitu kan, yang peternak jangkrik yang sudah senior, masih semprot kayak gini. Terus kita harus setting spuirnya kayak gini biar ini ya, ini kurang maksimal teman-teman buat jangkrik ini, karena meskipun dia udah nozzle-nya embun, tapi dia butirannya masih besar-besar teman-teman. Jadi kalau buat jangkrik yang kecil-kecil itu kurang cocok lah ya. Ini menurut survei dari saya teman-teman. Kali ini saya akan membuat inovasi menggunakan pompa ini ya, pompa pembuat kabut teman-teman. Pembuat kabut ini sudah saya reviewkan, cek di video saya di beranda ya, bulan Juni. Ini sudah saya upload bulan Juni. Kali ini kita akan pasangkan di kandang jangkrik saya ini teman-teman. Oke, seperti apakah hasilnya? Ini untuk kandang jangkrik saya ya. Ini jangkrik umur 3 hari guys, baru menetas ini ya. Udah menetas semua, terus saya hitung baru 3 hari ini ya. Jadi ini saya semprot manual, ini kurang maksimal. Untuk suhu kandang di sini sudah bagus ya, di 24 derajat Celcius, kelembapan di 86%. Untuk suhu ruangannya di sini lumayan panas, sumuk ya. Ini di 26 derajat Celcius, kelembapannya 78%. Jadi untuk di kandang jangkrik saya ini sudah memenuhi syarat ya untuk kandang jangkrik. Ini saya tebar padat, untuk ukurannya 3 meter kali 2 meter. Saya tebar untuk bibitnya 1 kilo telur teman-teman. Tebar padat berani ya. Ini di ruangan sumpek ya, ventilasinya saya tutup semua karena kalau dibuka banyak nyamuk guys. Itu ya. Oke, di sini paket untuk pembuat embunnya kita mendapatkan pompa elektrik 12 volt. Ini ada adaptor dan selang, ini panjangnya 10 meter guys. Kita langsung saja untuk perakitannya teman-teman. Simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Mantap banget sih. Untuk adaptor ini kita pasangkan dulu. Kita pasangkan colokannya ada di sebelah sana pojok ya. Ini sekaligus tempat untuk blender sentrat atau pakannya, PR-nya. Intinya tempat untuk jangkrik seperti di sini. Terus untuk laporannya itu saya tulis di situ ya, ada laporannya juga, karena namanya bisnis kan juga harus ada laporannya. Oke, kita pasangkan untuk adaptornya. Ini di sini guys, kita pasangkan di roll aja ini biar ada tombol on off nya teman-teman, karena di roll saya ini ada tombol on off nya, jadi lebih enak ya. Ya kalau menyala dia akan ada indikator warna merah, warna hijaunya teman-teman. Ya. Oke, lanjut. Di sini kita pasangkan selangnya, kita jauhkan aja lah ya biar kelihatan semua. Oke, seperti ini ya. Ini nanti pompanya akan kita pasangkan di sini, di sebelah mana enaknya ya, kayaknya pojok sini lebih enak sih. Pojok sini aja, di sebelah sini ya. Oke, kalau bisa ya agak ke atas sedikit.
kita gantungkan juga nggak apa-apa teman-teman. Nanti di atas seperti ini. Oh, di sini juga bisa guys. Posisinya nanti kayak gini ya, kayak gini, ini sudah cukup juga ya, mantap. Jadi nanti fix seperti itu ya. Itu lalu kita pasangkan untuk ini ya guys, selang outputnya. Kita siapkan juga untuk gunting untuk memotong selangnya teman-teman. Muni agak berisik, maaf ya. Oke teman-teman, di sini kita pasangkan untuk selangnya ini ya. Kita langsung sesuaikan aja sama kebutuhan kita. Ini kita ukur dulu biar lebih enak. Kurang lebih nanti jadinya kayak gini guys. Kita akan buat embun otomatis buat minum jangkriknya ini ya. Ini kayaknya cukup deh. Cukup sih, mantap. Kita sembunyikan di sana aja. Oke, lanjut kita pasangkan untuk pompanya dulu guys. Di sini saya pakai kabel tis tadi mana ya? Kabel tis untuk menempelkan pompanya. Untuk pompanya nanti akan saya lihatkan di akhir video teman-teman, biar nggak mindah-mindah ya. Jadi seperti ini aja, udah berani kayaknya ya. Di sini udah oke sih, mantap ini. Bagusnya di atas ini ya, Ustaz. Kalau di sini ini semang ngelubangin teman-teman. Ini kita usahakan supaya nggak melubangin si ininya ya, papannya, biar nggak melubangi papannya. Ini kita pasangkan guys, pakai kabel tis saja, ini udah kenceng. Wah, tadi sebelah mana ya? Kita sesuaikan dulu ya, sebelah sini. Kita kasih dua biji biar kenceng ya, karena ini lumayan berat juga pompanya teman-teman. Kita kasih untuk kabelnya, kabel tisnya dua biji di sebelah mana ya, sini sama sini. Oke. Mantap, mudah banget pemasangannya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk menyemprot manual, karena yang pertama itu capek, yang kedua juga kurang efisien ya tenaga dan waktu kalian. Kalau pas jangkrik mahal sih nggak apa-apa lah ya, kalau pas jangkrik murah itu guys agak taubat ya. Untuk asumsi daya listriknya ini sangat kecil ya, karena ini cuma 12 volt dan nyalanya juga nggak terus-terusan, karena ya nanti terserah kita. Untuk selanjutnya, video selanjutnya ini akan saya buat pompa ini otomatis guys, pakai pemrograman. Bisa juga nanti otomatis ketika suhunya panas itu baru nyemprot, dan juga bisa kita setting berapa jam sekali dia akan menyemprot kayak gitu guys. Tapi nanti kita buat video yang terpisah ya teman-teman. Kali ini kita buat untuk pemasangannya dulu. Siapa tahu kalian nggak mau buat otomatis, cuma mau masang pompa aja, tuh kalian bisa sama seperti saya ini teman-teman. Tadi sebelah sini, mohon maaf ya, ini kesannya saya gaburkan ya. Ini kelihatan nggak ya saya ini ya di kamera? Semoga aja kelihatan guys, karena ini saya ngumpet di pojokan ya. Kita masukkan lagi yang bawah ini. Wih, terlalu panjang. Wih, belum ada lubangnya guys, kampret ini. Wow, udah ada ring.
cuma dia kecil banget ya. Ini fungsinya untuk baut 10 8 kayaknya, atau enggak dia pakai skrup untuk pemasangannya ya, medianya ya. Kita pasangkan biar kuat. Kalau misalnya nggak pakai nozzle dia memang agak berisik. Dan ini lebih baik dipasangkan di luar kandang ya, jadi nggak nempel kayak gini, karena mungkin jangkrik kan menerima sinyal dari frekuensi tertentu ya. Kita sebagai uji coba aja, besok kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau misalnya kurang bagus, besok akan saya pindah juga ini guys. Jadi ini sebagai uji coba di kandang jangkrik saya pertama di Indonesia ini teman-teman. Kandang jangkrik manapun belum ada yang pakai seperti ini ya. Rata-rata pada manual, kalau enggak dia pakai karyawan. Kalau misalnya skala kecil seperti ini, nyemprot juga nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau misalnya lupa, kalau terburu-buru gitu guys, misalnya jangkrik ini buat sampingan, ini bisa menjadi salah satu alternatif buat kalian ya, solusi buat kalian. Ini juga saya menemukan solusi ini karena saya memiliki masalah. Di setiap masalah itu pasti ada solusi teman-teman. Nah itu dia alarm kandang saya berbunyi, itu tandanya sekarang jam 9 waktunya nyemprot guys. Alarmnya udah bunyi. Saya nyemprotnya sehari 2 kali, jam 9 malam dan 9 pagi. Dan saya tambahin juga untuk jam siang. Kalau misalnya suhunya melebihi 26 derajat Celcius di kandang itu, saya akan melakukan penyemprotan. Karena yang pertama itu saya gagal guys, karena kepanasan ya. Bisa kalian tonton atau cross check di video saya sebelumnya, kegagalannya itu pada mati semua teman-teman. Oke, lanjut, ini kita pasangkan untuk selang tekanan tingginya ini di sini guys. Untuk ini nanti saya akan arahkan ke kanan dan ke kiri, dan yang tengah nanti dia kering, jadi enggak basah untuk pakan sentratnya, biar nanti enggak mudah berjamur ya teman-teman. Ini saya taruh gedebok pisang di sini dan terkena penyemprotan ini menggumpal guys. Untuk sentratnya ini menggumpal ya, nanti akan saya perlihatkan pada kalian semua. Oke, di sini kita arahkan ini ya ke sini, lalu kita ke sini, kita talitis dulu aja teman-teman biar lebih enak ya. Kenapa kok saya tengahnya biar kering? Itu sebagai suhu ketika dia itu enggak mendapatkan basah dan enggak mendapatkan panas langsung. Jadi ketika panas masuk dan di sekitarnya itu ada suhu dingin dari air, maka suhu termometernya dia akan menjadi lebih akurat lagi. Kalau misalnya seperti itu kan nanti dia terkena ini guys, terkena apa namanya, terkena cipratan air itu, dia nanti bisa turun sendiri untuk derajatnya. Oke, ini kita talitis dulu, kita rapikan sekalian ya biar rapi guys. Karena ini juga selangnya itu tekanannya tinggi, kalau nggak ditali nanti dia muser-muser. Untuk pompanya dia di 100 PSI, jadi cukup kencang ya untuk tekanannya. Untuk pembeliannya linknya ada di deskripsi teman-teman. Nomor 1 itu sudah saya survei, paling murah yang saya gunakan itu, juga kualitasnya juga sudah bagus ya. Ini bisa kalian gunakan di kandang jangkrik skala kecil maupun besar.
Kalau ini kan hitungannya kecil ya, karena cuma satu kandang 3 meter kali 2 meter. Ini saya kasih 10 nosel. Untuk noselnya ini saya paling kecil ya, 1,0 0,1 atau 0,2 gitu teman-teman, saya juga lupa. Kita talitis dulu ini ya, dengan jarak satu jengkal. Aduh, ini sebenarnya bener kata teman saya, untuk kandang jangkrik yang terlalu besar tuh merepotkan guys. Kalau pas seperti ini ya, perawatan dan lain-lain itu merepotkan. Untuk jangkauannya dia kurang bisa ke sana gitu guys. Tapi saya memaksimalkan tempat, kita buat yang besar sekalian. Oke. Kita lewatkan bawah teman-teman. Bismillah. Biar rapi ya teman-teman, kita lihatkan bawah. Sebenarnya tadi di sana aja ya, tapi nggak apa-apa, ini udah terlanjur. Ini saya nalinya itu nggak terlalu kencang dulu guys, supaya nanti kita bisa atur bila kepanjangan atau kependekan ya, kita tarik-tarik. Arah semprotnya nanti kan ke sana, kita kasih 55 mungkin ya, 5 sana 5 ke sini. Ini kayaknya satu talitis ini satu bungkus habis ya ini guys, tapi nggak apa-apa, namanya modal harus besar guys, seperti itu guys. Kita keluarkan aja biar rapi ya. Kita keluarkan sebelah sini. Tengah-tengahnya kita tali ini ya, agak kemana-mana. Sebenarnya enak di bagian tengah guys, jadi bisa kanan kiri ya, tapi kan iya sih ya, harusnya di tengah aja ya. Bentar, saya mikir dulu guys, enak gimana ya. Kalau sini 1 2, oh kurang maksimal malah. Kalau tengah kan nanti jangkauannya kurang bisa ke sini ya. Oke, ini kita perlu pikirkan juga teman-teman, nggak asal ya, ini nggak asal naruh aja ini. Kita harus pikirkan juga untuk konsekuensi dan lain-lainnya, efisien atau tidaknya. Itu kita masukkan, oh ini pas guys, gini ya. Kita keluarkan aja, kita taruhkan di sini. Oke, terlihat
rapi guys. Sebenarnya dilubangin lebih rapi lagi ya teman-teman, tapi nggak usah, tidak usah guys. Aduh, ini hilang nih mesti kan nih pucuknya guys. Coba nanti kita cari. Kita aplikasikan di sebelah sini. Untuk durasinya ini mungkin cukup lama ya, tapi nggak apa-apa. Daripada kalian gabut mau nonton apa nggak tahu, nonton saya guys. Oke. Ini juga bentar kayak gini doang. Saya akan coba untuk secepat mungkin yang saya bisa teman-teman. Oke, sepertinya ini pas ya sampai sana ya. Coba pindah ke sana teman-teman. Lah ini malah kelebihan kan, ini kata saya tahu kelebihan toh. Mungkin ini bisa kita alokasikan ke sini ya. Untuk pucuknya ini nanti biar dia basah sedikit ya apa-apa. Jadi nanti kita objektif keringnya di sebelah sana. Kalau enggak kita, ini kelebihan banyak banget teman-teman. Coba ya ini di sebelah sini dulu. Gimana ya? Gimana guys? Bentar, kita taruh dulu untuk nozzle-nya. Pemasangan nozzle pucuknya tadi ya. Nozzle pucuknya ya, nozzle pucuknya dia nanti ada di sebelah sini. Pasnya di sini ya. Jadi nanti dia akan basah. Untuk ininya ya, pucuknya nanti dia akan basah, tripleknya. Kayaknya pas. Oke, kan 55 ya, 5 ke sana 5 ke sana. Karena ini sisa, kita akan dorong lagi ke sana aja biar bisa di adjustable di sebelah sana ya. 55 berarti ini 1 2 tengah 1 nanti. Oke. Kita ukur dulu ya supaya jaraknya nanti bisa kurang lebih sama lah ya, ininya kurang lebih aja guys. Jadi nggak harus presisi banget, cuma biar rapi aja dilihat deh. Kita sesuaikan. Ini kan dari sini ke sini dia 1 meteran, 1 meter ya. 1 meter kita bagi 2 di 25. 3 berarti ya. 30 cm di sini. 60. Terus di 100. Jadi kurang lebih dia ada di, kalau kita statusnya kasih 1, terus ini kita bagi 2, kurang lebih ada di 65 dan 30 guys. 65 30 mungkin ya. 100 misal ini 10, dia 90 jaraknya,
20, 80. Ya, bisa seperti itu, guys. Jadi di sini di 30, awalnya 30 sih. 30, 60, 100 gitu ya. 30. Jadi ini kita tarik ke sana dulu, guys. Karena ini terlalu mepet ya. Ini terlalu mepet teman-temanku semua. Di 30 cm. Wih, kepanjangan lebih segini ya. Ini di sini nanti nozzle-nya pas ini untuk menyorot ke sana ya. 30 cm dia di sini. Oke, pas ini. Nah, ini lubangnya sebelah ini teman-teman. Oke, jadi talitisnya jatuh, guys. Nah, kasih lagi ya. Oh, ini ada, guys. Ada untuk ininya ya. Talinya ini buat nali nozzle-nya. Ada lubangnya ternyata. Saya nggak tahu, guys. Kita lepaskan lagi nih untuk talitisnya. Dimasukkan ke dalam ya. Nanti kita potong untuk merapikannya di akhir aja. Pastikan semuanya kencang. Terus kita ke sana lagi 30 ya. 30 sini pas setengah 1. Kita siapkan gunting dan nozzle-nya. Gunting. Oke. Nozzle-nya 1. Nanti kita ambil lagi aja. Nggak balik nggak apa-apa, guys. Jatuh. Di sini. Oke, kita potong dulu aja biar enak. 30-an nih sini. Bentar, kita ukur dulu ya, nanti dia masuknya kan di sini. Berarti segini lah ya. Kita tinggal potong aja lurus ya. Usahakan ini guntingnya yang tajam. Pakai gunting biasa ini susah, guys. Kita rapikan biar lurus. Karena kalau miring nanti dia kemungkinan bocor. Oke, kita masukkan. Iya, oke, pas ya. Kita masukkan, guys. Waduh, kurang panjang dikit tapi nggak apa-apa. Oke, itu ada teman saya, teman-teman. Ntar ya, akan saya lanjutkan nanti. Halo. Oke, bentar teman-teman.
tes. Oke, lanjut teman-teman. Jadi ini kita akan proses pemasangan sebelah sini ya. Ini kita tarik dulu karena salah jalur guys, salah jalur ini ya. Kita tarik dulu, harusnya lewatnya sebelah sana guys. Kita tarik sampai sini, baru kita tarik ke sana lagi. Itu ya. Jadi kita tarik dulu. Oke, kita tarik yang sana. Oke, seperti ini dulu. Lanjut kita eksekusi untuk nozzle yang bagian sini ya. Ya, kita masukkan seperti awal video tadi. Oke, ini sudah kencang. Kita masukkan nozzle-nya di sini guys, 30 cm. Ini kan kita bagi menjadi 3 nanti ya. Ini di 30, 1 2 3 di sini, terus 1 2 3 di sini. Ini 1 2 3 sebelah sini kurang lebih. Kita potong dulu ya, kurang lebihnya ada di sini. Kita masukkan. Oke, ini sudah kenceng segitu. Kita talitis 2 biji guys ini ya. Bisa ini ke sana, ini lebih bagus lagi. Oke, ini kurang panjang teman-teman. Untuk talitisnya kita sambung aja. Masukkan dari bawah. Oke, pakai 2 biji kita sambung guys. Ya, kita sambungkan. Ini kita sambung di sini, kita keluarkan. Oke, kita pastikan untuk giginya ini masuk ya. Set. Kita pasangkan nozzle yang di sebelah sini. Ini kurang lebih ada di bagian sini ya. Ini kita lepaskan dulu untuk talitisnya karena pas berada di sini. Oke, kita eksekusikan di sebelah sini. Kita potongkan ya. Kurang lebihnya ada di tengah-tengah ini. Ini dan sini. Oke, ini udah kenceng, nanti kalau belum kenceng kita kencengin lagi teman-teman. Oke, mantap sekali. Kita talitis butuh 4 berarti ya. Masukkan dulu 1 2, lalu kita sambungkan di atasnya. Sambungkan guys. Kalau pakai talitis yang panjang mungkin bisa ya, enggak usah disambung karena ini saya punyanya yang kecil-kecil, jadi sambung menjambung menjadi satu. Yay.
Oke, ini inovasi baru, semprot tanpa ribet. Oke, lanjut kita ke bagian tengah guys. Minus. Oke teman-teman, kita lanjut ke tengah ya. Maaf mas libet, mohon maaf tadi kepotong guys videonya guys. Oke lanjut ya. Di sini kita talitis, kita sambung karena kurang panjang teman-teman. Ini kan nozzle-nya udah ada dudukan untuk baut, cuma di sini kita nggak pakai baut, kita pakainya talitis aja guys. Talitisnya juga sudah kuat. Yang penting sambungan antara selang dan nozzle-nya ini dia harus kuat, karena mengetahui dia bertekanan tinggi teman-teman. 100 PSI, nggak main-main ini ya. Oke, ini kita sambungkan lagi untuk selangnya ke dalam sini ya. Kita dorong sampai pentok ya guys, sampai kenceng ininya gitu ya. Nanti kita coba bila masih bocor berarti dia kurang rapat, kurang masuk pipanya, selangnya guys. Oke, ini kurang lebih nanti berada di sini ya. Ini berarti kan pipanya ini di sini guys. Kita potong di tengah-tengahnya. Ya teman-teman, kita masukkan ke talitis tadi. Oke, masukkan sekalian ya. Kalau enggak kita masukkan dulu aja deh ya, nanti enak. Oke, kayaknya udah kenyang. Kita tinggal masukin. Ini sama ya, talitisnya kita sambung karena kurang panjang teman-teman. Pas ini kayaknya talitisnya. Kita masukkan. Nah, nalinya ke sini teman-teman. Nah, ke sini kita ke atas. Ini ada yang susah, ada yang gampang guys masukinnya, karena ada talitis murah ini ya, jadi finishingnya kurang rapi ya. Tapi nggak apa-apa, fungsinya yang penting sama guys. Meskipun murah tuh yang penting fungsinya sama, yang penting tuh awet ya guys. Mahal-mahal kalau nggak awet buat apa? Yang diperlukan kita itu adalah awet, nggak banyak ragat guys. Kali itu nggak bisa cuma perawatan, itu kan lebih enak ya toh ya apa ya. Kayak gini guys. Terus satu lagi nozzle-nya ini di sebelah sini teman-teman. Sebelah sini kita lepas dulu nih. Trik untuk melepas kabel tis yang sudah terpasang nih. Bisa terlepas tuh. Kita di sebelah sini kita potong kurang lebih segini lah ya. Oke, kita masukkan sampai mentok guys. Nah, kalau dia mentok dia nanti terkunci dengan sendirinya.
kita masukin ke sebelah sini guys. Kenapa? Karena dia kalau di sebelah sana nanti dia mundur, takutnya nggak nyemprot malah dia netes-netes. Itu secara analogi sederhananya kayak gitu guys. Ya, ini udah kenceng ya, tinggal kita pasang untuk selangnya ini. Nah, sini dulu nggak apa-apa, ini kita pasangkan dulu untuk di kabel disnya tadi. Mubadir guys kalau nggak dipasang. Nah, sampai mentok. Kalau udah, ini kita pasangkan kembali di awal nih ya. Di sini kan saya kabel dis tadi biar rapi tujuannya, karena sebelum saya kencengin semua jadi lebih mudah untuk memasukkannya kembali. Oke, ini durasinya biar gak terlalu lama ya, karena memorinya penuh guys. Memorinya penuh. Kalau durasinya lama-lama nggak cukup guys memorinya. Oke, ini masih sisa, bisa kita gunakan kalau misal kita mau pindah pompa besok ya, nggak apa-apa, bisa kan. Ini masih ada sisa kabel dis, kita kabel dis sebelah sini untuk selangnya biar gak morat-marit ya, ketika kena tekanan tuh biar gak morat-marit. Biar nggak ting nyelentar guys. Kalau kayak gini kan ting nyelentar gitu, ting anu guys, kemana-mana, bahasa kasarnya gitu guys. Nah, mungkin kameranya nggak kelihatan ya, kita alihkan dulu ke sana. Nah, ini kan selangnya masih berhamburan ya, arahnya kan tidak tahu kemana gitu. Kita rapikan dengan tali tis, cable tis, ini bahasa Inggrisnya cable tis. High pressure, tekanan tinggi. Kalau low pressure, tekanan rendah. Darah rendah apa guys. Oke, ini sudah clear, tinggal kita rapikan bagian luar ini ya, biar gak morat-marit. Ini satu lagi cukup nih. Ini bahaya guys, ini bisa bocor nanti ya. Oke, sudah terlihat cukup baik ya. Ini kan saya lihat kan, sekaligus saya akan merapikan ya. Ini di sini tempat pompanya, mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera ya karena gelap, nggak ada lampunya. Oke, kita ke sini ngambil gunting ini ya. Untuk nozzle-nya ini berada di luar ini, jadi nanti kemungkinan nyemprotnya lebih besar, nggak netes gitu ya. Oke, dan sebelah sini nih hadapnya ke sana. Kita pastikan semuanya kencang ya, mantap ya. Oke, besok mungkin pas ini kita perbaiki lagi, kita taruh di bagian bawahnya besok ketika sudah selesai panen. Ini kayak gini dulu nggak apa-apa lah ya, buat sebulan ke depan. Oke, kita potong, kita rapikan biar rapi guys.
Untuk potongannya jatuh-jatuh nggak apa-apa ya, biar buat mainan jangkriknya. Ini guntingnya rak landep guys, kalau nggak pas tuh nggak landep dia. Berarti besok pemeliharaannya kita butuh beli kabel tis lagi teman-teman. Besok kita akan rapikan biar lurus ya, nggak di atas ini, nanti posisinya berada di bawah biar rapi teman-teman. Jadi ini untuk teknik saya penempatannya, itu sebelah sini nanti untuk area basah, kanan kiri dan tengah itu untuk kering guys. Jadi untuk tempat sentratnya ya, biar tidak mudah berjamur yang pertama, yang kedua biar tidak menimbulkan penyakit. Kalau misalnya berjamur nanti dia penyakitan ya guys, karena saya belajar dari sini guys. Ini kan saya kasih sentrat ini ya, itu sudah mulai menggumpal dan kemungkinan dimakannya itu lebih kecil teman-teman. Jadi kayak sia-sia mungkin ya, yang dikatakan seperti itu. Tuh teman-teman, langsung saja ini kita akan uji coba ya. Ini kita potong dulu biar rapi. Nah, sini satu lagi, oke. Tinggal kita sapu nanti. Sudah cukup baik, cukup mantap. Kita nyalakan dulu untuk flashnya biar kelihatan. Oke, ini kita siapkan air dulu. Besok kita pakai galon guys, biar tidak bolak-balik ngisi ya. Kita masukkan, usahakan tenggelam ya teman-teman. Ini belum mau tenggelam guys. Nah ya. Terus ini kita colokkan ke sini. Nah ini kan posisinya agak tinggi gitu ya. Wah, nyetrum guys, nyetrum kayak kesetrum relay ya, karena nyetrum guys, tapi aman nih. Ini tinggal kita pencet. Sebelah sini masih bocornya, kita lihat. Oh, di sebelah sini guys, ini kita harus pakai ini mungkin ya. Lihat, susah. Kita kasih ini guys, apa namanya, kita kasih solatif ya. Di sini kita membutuhkan tang dan solatif. Kasih solatif biar nggak bocor, karena mengetahui tekanan tinggi di hidratnya itu kan nggak ada silnya. Kita soalnya nggak dapat silnya guys, jadi ya mau gimana lagi, kita modal sendiri. Silnya kita modal sendiri guys. Oke, ini kita kendorkan dulu. Kita lepas dulu selangnya biar lebih mudah ya. Oke, keluar air. Kita copot. Nah ini ya, ini karena nggak ada silnya teman-teman. Kalau ada silnya mungkin bisa ya, kalian tinggal tambahin sil aja. Di sini saya pakai solatif ini ya, lebih mudah, lebih terjangkau juga, banyak dijual di toko bangunan.
Untuk arah putarannya ini searah jarum jam teman-teman. Kita buat tebel sekalian ya biar kuat dan tahan lama tentunya, biar nggak bolak-balik ngisi. Dan jangan lupa untuk seal yang menyumbat di bagian depannya itu kita hilangkan ya, supaya nggak larut ke dalam selangnya guys. Nanti kalau larut bahaya ya, dia bisa menyumbat ke nozzle-nya, itu bersihinnya susah guys, karena nozzle-nya kan nozzle embun, dia kecil, jadi nyemprotnya nggak air, dia nanti nyemprotnya embun guys. Nanti kita lihat dulu untuk perkembangannya, kita setting untuk besok kita buat otomatis. Ini kita pemasangan dulu buat kalian yang ingin tidak ribet aja ya. Kalau otomatis silahkan besok saya buatkan konten yang otomatis guys. Jadi kita tinggal kasih makan, dan untuk tujuan selanjutnya kita akan memberi pakan secara otomatis. Ini kita sudah berapa lilitan, saya nggak ngitung, lupa ya. Oke, ini kita bersihkan dulu untuk bagian depannya guys. Tinggal kita congkel-congkel aja. Oke. Enggak, ini kita bisa pakai cutter. Gunting aja. Wah susah ya, harusnya guntingnya tajam nih. Kalau nggak tajam nyerit guys, nyerit dia apa ya, nyerit dia ya teman-teman, susah jelasinnya ya, kayak nggak mau putus tapi cuma sobek-sobek aja gitu loh guys, karena solatif ini kan juga lumayan kuat. Oke, kita masukkan lagi untuk nepel nozzle-nya ini. Ini saya buat tebel jadi masukinnya agak susah. Ini sebenarnya pakai kunci bisa ya, ini kunci 17 kayaknya, kalau enggak 18. Kalau enggak ya 16 sih, sekitar segituan, 16, 17, 18. Oke, kita kencangkan sekiranya mentok. Hati-hati ya, karena jeratnya ini dia pakai atom, jadi rawan pecah ya kalau misalnya kekencangan. Makanya kan saya pakai tang, jadi dia kalau bisa kekencangan dia merusut guys, jadi bisa menyelesaikan. Oke, ini sepertinya udah kencang ya, kita coba masukin lagi selangnya, rem jangan bocor, kita pencet. Oke, bisa kalian lihat ya, pompanya nyala. Untuk nosran semburannya ini tipis banget guys ya, ini tuh tipis banget, jadi jangkrik itu tidak terlalu basah ya. Untuk semburannya ini di sampai tengah sini ya, dia kenceng di sini, mungkin bisa kita atasin lagi besok ketika perawatan ya, karena ini dia terlalu dingkluk atau turun gitu ya, terlalu turun, harusnya naik gitu. Dia bisa menyemprot sampai sini ya, ini bisa kalian lihat basah sebelah sini sampai sini guys, bawahnya ini ya. Dan ini kalau misalnya agak rendah lagi dia bisa sampai sini. Nah ini masih terasa ya, ini masih terasa. Oke, nah itu kalau misalnya dia nozzle-nya kotor, dia tuh netes gini guys. Oke, nah dia cat gitu guys, dia nozzle-nya kotor biasanya. Oke, sekarang kita tinggal cek perawatan harian. Ini kita tinggal tindikan ya, nyala atau tidak. Ini secara langsung ini kelihatan guys, nyala. Nah dia kalau posisinya agak tinggi dia bisa menyembur sampai samping guys, 1 meter ini nyemburannya.
Ini ya, ini sampai sana nih, ini sampai sini guys, percaya nggak percaya, ini sampai sini, ini di sini basah guys, sampai keluar ini. Nah ini ya, sampai keluar, mantap ya. Ini tadi berapa detik ya, sekitar 10 detik ini sudah cukup. Kita matikan lagi, ini suhunya 23,4 sudah turun ya di tengah. Kita matikan. Nah oke, ini sudah mati, mantap ya. Keren. Kalau nozzle kecil itu ketika mati dia mengeluarkan airnya tuh tetes demi tetes gini guys, dikit-dikit. Nah ini ya, netes dikit-dikit. Kalau misalnya nozzle besar tuh nanti dia netesnya langsung banyak, jadi bawahnya basah kuyup, kurang optimal ya buat jangkrik, karena jangkrik sendiri kan nggak suka tempat yang terlalu basah. Ini tadi 10 detik ini sudah lumayan basah guys, terlalu basah mungkin ini ya, di sini terlalu basah. Di sini bisa kalian tambah lagi untuk media boxnya atau kardus mungkin ya, supaya dia nggak ngecembeng kayak gini ya. Kalau kertas ini ngecembeng guys, nih kalau kertas dia ngecembeng ya, lama untuk penyerapannya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya tutorial dari saya untuk membuat minum jangkrik secara efektif dan efisien versi dari RK Farm jangkrik ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bila kalian mau beli silahkan ya, linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja, otomatis sudah mendapatkan diskon. Nomor 1 guys, nomor bawahnya itu saya rekomendasikan untuk harga di atasnya dan di bawahnya ada. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next content. Saksikan konten tentang jangkrik ini berikutnya. Mantap. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan share ke teman-teman kalian. Jos.